Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan bangunan jembatan yang disusun oleh dua kelompok. Saya Muhammad Saiful Aziz dan teman Saya Muhammad Rifki Maula. pertama data umum jembatan yang kami buat. Jembatan terus menggunakan bahan utama baja beton bertulang. Panjang bentang jembatan 40 meter, lebar total jembatan 8 meter, lebar lapisan perperasan jalan 6 meter, 3 meter 2 jalur. Lebar trotoar 2 meter, 1 meter 2 sisi. Tebal trotoar 250 mm. Baja gelagar IWF 350 kali 350. Rangka tekan atas IWF 400 kali 400. Rangka tarik bawah 2L 130 kali 130 kali 40. Mutu baja yang kami gunakan BJ55. Untuk perhitungan beban, perhitungan pertama struktur plat lantai. Pembebanan plat lantai, beban mati sendiri, berat sendiri, beban merata. Tebal plat lantai kendaraan 0,2 meter. Berat jenis beton bertulang 2.400 kg per meter kubik. Berikut perhitungannya. Total 4,71 kN per meter. Berat sendiri trotoar, beban merata. Tinggi trotoar 0,25 meter. Lebar trotoar 1 meter. Yang hasilnya 5,885 kN per meter. Total berat sendiri merata, totalnya 10,593 kN per meter. Untuk beban mati tambahan MA berat sendiri aspal. Tebal aspal 0,5 meter. Berat jenis aspal 22,55 kN per meter kubik. Berikut contoh perhitungannya dengan hasil 11,275 kN per meter. Untuk berat sendiri air hujan, lebar aspal ditinjau sepanjang 1 meter. Tebal air hujan 0,05 meter. Berat jenis air 9,81 kN. Untuk perhitungannya sebagai berikut dengan hasil 0,4905 kN per meter. Total beban mati tambahan MA adalah 11,765 kN per meter. Untuk beban truk, beban roda gandar oleh truk 12 ton sama dengan 119,57 kN. Faktor dinamis FVD 30%. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Dengan hasil 155,44 kN. Panjang truk 10 meter, panjang jembatan 40 meter. Menghitung jarak tumbukan antar truk dan jembatan. Contoh perhitungannya seperti berikut. Dengan hasil 15,54 kN. Perhitungan struktur gelagar. Gelagar merupakan bagian struktur atas jembatan yang berguna untuk memikul semua beban yang ditinjau pada plat lantai jembatan. Pembebanan beban sendiri pada plat lantai kendaraan. Jarak antar gelagar 1,5 meter. Tebal plat lantai kendaraan 0,2 meter. Berat jenis beton bertulang 2.400 kg
per meter kubik sama dengan 23,54 kN per meter kubik. Berikut contoh perhitungannya dengan hasil 7,062 kilonewton per meter. Berat beban sendiri pada gelagar baja yang digunakan profil 2L 150 kali 150 kali 15. Berat baja 2L sama dengan 67,10 kg per meter kubik. Dengan hasil 0,658 kN per meter kubik. Beban mati tambahan berat sendiri aspal. Jarak antar gelagar 1,5 meter. Tebal overlay aspal 0,15 meter. Berat jenis beton aspal 22 kN per meter kubik. Contoh perhitungan aspalnya dengan hasil 4,95 kN per meter. Berat sendiri air hujan. Jarak antar gelagar 1,5 meter. Tebal air hujan 0,0 meter. Berat jenis air 9,81 kN per meter kubik. Berikut contoh perhitungannya. Mendapat hasil 0,735 kN per meter. Total beban mati tambahan sebagai berikut dengan hasil 5,68 kN per meter. Berat beban merata BTR. Panjang jembatan 40 meter. Jarak antar gelagar 1,5 meter. Berikut contoh perhitungannya. I mendapat hasil 7,87. BTR mendapat hasil 11,81 kN per meter. Beban garis tegak BGT intensitas BGT I sama dengan 49 kN per meter. Jarak antar gelagar sama dengan 1,5 meter. BGT sama dengan 73,5 kN per meter. Berikut grafiknya. FBD 40%. Contoh perhitungan BGT sama dengan berikut dengan hasil 102,9 kN. Rekapitulasi total beban plat lantai. Berat sendiri plat mendapat nilai beban 7,062 kN per meter. Faktor beban 1,3, beban 9,18 kN per meter. Beban sendiri baja 0,65 kN per meter. Faktor beban 1,1, beban 0,72 satuan kilonewton per meter. Beban mati tambahan 5,68 kN per meter. Faktor beban 2, beban 11,36 kN per meter. Beban terbagi merata 11,81 satuan kN per meter. Faktor beban 1,8, beban 21,25 kN per meter. Beban garis tegak BGT 102,9 kN. Faktor beban 1,8, beban 185,22 kN. Total beban merata 227,73 kN per meter. Perhitungan pembebanan pada struktur beban mati. Aspal overlay 0,05. Berat 22,55 kN per meter. Berat total 11,275 kN per meter kubik. Railing, baja, lik, dan lain-lain tebal 0,3. Berat
0,1 kilonewton per meter kubik, berat total 0,03 kilonewton per meter kubik. Hujan tebal 0,05 meter, berat 9,8 kilonewton per meter kubik, berat total 0,49 kilonewton meter kubik. QDL jembatan sama dengan 1,62 kilonewton per meter kubik. Beban hidup. Untuk beban hidup 1, beban lajur panjang bentang jembatan 40 meter. Beban merata Q. Beban merata mendapat perhitungan sebagai berikut. Dapat hasil 7,87 kilonewton per meter. Faktor beban dinamis. Untuk KEL diambil sebagai berikut. DLA 0,4 untuk L lebih dari sama dengan 50 meter. Jarak antar gelagar jembatan SW 1,5 meter. Intensial KEL sama dengan 49 kilonewton per meter. Berikut contoh perhitungan QRD. Mendapat hasil 11,81 kilonewton per meter. Beban garis KEL untuk beban lajur mendapat perhitungan berikut dengan hasil 102,9 kilonewton. Dua, beban gaya rem. Faktor beban ultimate KTP 2,0. Gaya rem TTB 250 kN untuk LT lebih dari 80 meter. TTB 250 plus 2,5. TTB 500 kN, LT 100 kurang dari 180 meter. Jumlah gelagar 7 buah, jumlah join pada gelagar 13 buah. Berikut contoh perhitungan TTB. Mendapat hasil 35,71 kN. Gaya rem pada join. Contoh perhitungan sebagai berikut. Mendapat hasil 5,10 kN. Beban angin. Kondisi V0 km per jam 13,2. Lahan terbuka suburban 17,6. Kota 19,3. Z0 mm. Lahan terbuka 70. Suburban 1000. Kota 2500. Contoh perhitungan VDS bagi berikut mendapat hasil 163,741 km per jam. Beban gempa, beban gempa diambil sebagai gaya horizontal yang ditentukan berdasarkan perkalian antara koefisien respons elastis dengan berat struktur ekuivalen yang dimodifikasi dengan faktor modifikasi respon. Koefisien respon gempa elastis sama dengan 1,57. Faktor modifikasi respon sama dengan 3,8. Beban total struktur W1 WT sama dengan 1207,915 kN. Contoh perhitungan EGI bagi berikut mendapat hasil 457,744 kN. Beban pejalan kaki. Trotoar pada jembatan difungsikan sebagai sarana penyeberangan bagi pejalan kaki. Maka dari itu direncanakan dengan pemikul beban sebagai berikut.
Contoh perhitungan QP sebagai berikut, mendapat hasil 3,845 kilonewton per meter persegi. Bukan temperatur ET untuk memperhitungkan deformasi pada struktur sumbatan yang disebabkan oleh temperatur, maka digunakan perbedaan temperatur yang besarnya setengah dari selisih antara temperatur maksimal dengan temperatur minimal rata-rata pada jembatan. Diketahui temperatur sebagai berikut. Temperatur maksimal rata-rata 40 derajat Celcius. Temperatur minimal rata-rata 25 derajat dan mendapat hasil 15 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu tentang perhitungan konstruksi bagian bawah. Berikut tabel dari data sondir. Spesifikasi dari daya dukung yang panjang ini memiliki diameter 0,4 meter serta memiliki kedalaman untuk menuju ke tanah keras itu 45 meter. Berikut hasil dari input joint reaction maksimum. Diperoleh nilai Fz maksimal itu 641,123 kilonewton. Daya dukung pondasi satu tiang. Kapasitas dukung ujung tiang atau KIP. Perhitungan daya dukung pondasi dihitung dengan menggunakan metode Mayhoff yaitu sebagai berikut. KIP sama dengan AP dikali KIP. KIP sama dengan C kali NC plus Q kali NQ. Kedalaman pondasi pelkap sama dengan 40 meter. Panjang sisi tiang pondasi sama dengan 0,4 meter. Pada tanah pasir nilai sama dengan 0. Tegangan atmosfer 100 kN per meter persegi. Nilai rata-rata pada kedalaman pondasi 4D ke bawah hingga 10D ke atas. Kedalaman pondasi pada 4D itu sama dengan 4 dikali diameternya yaitu 0,4 sama dengan 1,6 tambah 6 sama dengan 7,6 meter di bawah pondasi. Selanjutnya yaitu kedalaman pondasi pada 10D sama dengan 10 kali diameternya yaitu 0,4 sama dengan 4 meter. Terus 4 meter ini dikurangi diameternya tadi, diperoleh 3,6 meter di atas pondasi. Tabel perhitungan rata-rata NSPT. Kan tadi kan kedalamannya sampai 45. Untuk yang di 4D itu NSPT-nya 28, yang di kedalaman 46,6 itu NSPT-nya 35. Maka diperoleh N rata-rata yaitu penjumlahan 3 NSPT ini dibagi 3 yaitu 30,33. IP sama dengan 0,1 kali PA kali N. Diperoleh hasil 303,3 kN per meter persegi. Luas penambang pondasi yaitu rumusnya 1/4 kali Pi kali D kuadrat sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 0,4 kuadrat sama dengan 0,12 meter persegi. Selanjutnya yaitu QP sama dengan AP kali QP sama dengan 0,12 kali 303,3 sama dengan 37,91.
Selanjutnya yaitu menghitung daya dukung selimut tiang. Panjang sisi beton pondasi D atau diameternya yaitu 0,4 meter. NSPT kedalaman sama dengan pada 0 sampai 45 meter itu sama dengan 31,33. Panjang segmen tiap lapis 45 meter. Selanjutnya yaitu diketahui kedalaman 0 sampai 50 meter itu diperoleh NSPT sebagai berikut. Jadi daya dukung vertikal pondasi atau Q ultimate adalah QP ditambah QS total, yaitu 37,91 ditambah 604,54 sama dengan 642,45 ton. Daya dukung pondasi ini menggunakan faktor keamanan Fs sama dengan 2,5. Berikut detail pondasi. Diketahui D sama dengan 40 cm, ini diameternya. Terus di kecil ini jarak pusat ke tiang itu 330 cm. N1 efisiensi kelompok tiang sama dengan 2. N2 sama dengan 2. Theta sama dengan tan aksen kali D besar per D kecil, diperoleh hasil 6,89. Selanjutnya yaitu 1 min N dalam kurung N1 min 1 kali N2 plus N2 min N1 kali N1 dibagi 90 kali N1 kali N2. K diperoleh hasil 0,92 atau 92%. Q ultimate group sama dengan M kali ultimate single kali N sama dengan 2 kali 2 kali 642,45 dikali 0,24 sama dengan 1901,65 ton. Q allowable sama dengan Q ultimate group bagi Fs sama dengan 1901,65 dibagi 2,5 sama dengan 760,66 ton. Ini lebih besar dari efisiennya tadi. Input direction 641,12 ton. Artinya pondasi tersebut dapat menampung atau menahan dari daya dukung pondasi tersebut. Terus penurunan yang terjadi pada pondasi, penurunan elastisitas pada tiang pancang tunggal. Diketahui IP sama dengan 37,91 ton, IS sama dengan 604,54 ton, sigma sama dengan 0,6, L sama dengan 35 meter, AP sama dengan PD kuadrat sama dengan 3,14 kali 0,4 kuadrat sama dengan 0,502 meter persegi. EP sama dengan 2,1 kali 10,6 ton per meter persegi. CP sama dengan 0,03. CS sama dengan 0,93 plus 0,16
akar L per D kali CP. Oleh hasil 0,072. D sama dengan 0,4 meter, Q ultimate sama dengan 652,45 ton. SE1 diperoleh 0,013 meter. SE2 diperoleh 0,004 meter. SE3 diperoleh 0,002 meter. Sehingga total dari SE tersebut yaitu penjumlahan antara SE1 sampai SE3 dengan hasil 1,9 cm. Jadi total penurunan elastisitas per satu tiang panjang adalah 1,9 cm. Penurunan yang diizinkan itu 10% dari diameter tiang fondasi tersebut, sama dengan 4 cm. Penurunan tunggal yang kurang dari penurunan yang diizinkan itu 1,9 cm kurang dari 4 cm. Artinya syarat itu terpenuhi. Terus penurunan elastisitas pada tiang panjang kelompok tiang. Diketahui BG sama dengan 3,3 meter, D sama dengan 0,4 meter, SE sama dengan 1,9 cm dengan 0,019 meter. Sehingga SG sama dengan 0,019 akar 3,3 per 0,4 diperoleh 287 cm. Waktu penurunan dihitung sebagai berikut. T sama dengan TV kali HT kuadrat per CV. Diperoleh hasil time atau waktunya itu 410.448,75 jam. Jadi total penurunannya itu 46 tahun. Dan berikut hasil analisa SAP 2000. Bidang momen 2, bidang momen 3, gaya geser, gaya normal, dan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari perencanaan jembatan ini dapat disimpulkan dengan menggunakan SAP Komputer 2000 dihasilkan sebagai berikut. Gelagar memanjang dan melintang menggunakan profil baja IWF 350 x 350. Konstruksi rangka tekan atas menggunakan profil baja IWF 400 x 400. Konstruksi rangka sekunder menggunakan profil baja 2L 175 x 175 x 15. Konstruksi rangka tarik bawah menggunakan profil baja 2L 250 x 250 kali 35. Beban maksimum fondasi yang dapat dari perhitungan menggunakan program SAP 2000 yaitu Fx sama dengan 20,47 kN, Fy sama dengan 1,22 kN, Fz sama dengan 641,12 kN, M1 min 1,69 kN, M2 sama dengan 20,22 kN per meter, M3 sama dengan 0,0004 kN per meter. Yaitu fondasi dengan menggunakan faktor keamanan 2,5 diperoleh 760,66 ton lebih dari 641,12 ton. Artinya itu allowable lebih dari FZ. Jadi fondasi tersebut dapat menahan beban yang dihasilkan sebesar 691,12 ton. Penurunan elastisitas pada tiang panjang tunggal yaitu sebesar 1,9 cm. Penurunan elastisitas pada tiang panjang kelompok tiang sebesar 287 cm. Waktu penurunan konsolidasi kelompok tiang sama dengan 4,83 ton per meter persegi. Total waktu penurunan konsolidasi sama dengan 46 tahun. Baik, sekian yang dapat
kita sampaikan tentang presentasi dari pekerjaan perencanaan bangunan jembatan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pengerjaan maupun tutur kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.